Oke, halo teman-teman semua. Selamat datang kembali di Mitra Sepak Bola bareng gua Iin Muhyi, dan di video ini gua akan sedikit mengulas hasil pertandingan di pekan ke-16 antara tuan rumah Barito Putra menghadapi Persipura Jayapura di Stadion 17 Mei Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Super big match dan pertandingannya juga berjalan dengan menarik. Banyak sekali momen-momen yang akan gua soroti di video kali ini akan gua bahas karena itu momen-momen yang luar biasa gitu ya. Termasuk adanya 2 gol yang tercipta di pertandingan ini, di mana Persipura Jayapura unggul lebih dulu lewat gol dari Matteo Silva. Lagi-lagi ini adalah gol ke-9 bagi penyerang asal negeri Samba, dan akhirnya bisa disamakan di menit ke-60 di babak yang kedua. Dan penyama kedudukannya adalah pemain yang sama dari negara Brazil, yaitu Alexandro. Luar biasa pertandingan di Kota Banjarmasin ini, benar-benar super big match, benar-benar berjalan dengan tensi yang tinggi, dan hasil ini juga membuat persaingan di papan atas terus berlanjut, terus sengit dan terus memanas gitu ya. Tinggal menunggu besok apakah PSS Sleman akan berhasil mengalahkan Persela. Kalau PSS Sleman berhasil menaklukkan Joko Tingkir, maka PSS Sleman akan ke puncak klasemen menggeser Barito Putra. Dan kalau PSS Slemannya gagal untuk mendapatkan poin di laga besok, maka poinnya akan tetap sama dengan Persipura, yaitu 33 poin di pekan ke-16 ini. Jadi luar biasa, semakin sengit persaingan di papan atas, dan mari kita bahas untuk pertandingan Barito menghadapi Persipura ini. Luar biasa permainan dari Persipura di babak yang pertama ya, meskipun mereka terus mendapatkan tekanan dari Barito dan banyak sekali kemelut-kemelut terjadi dari Barito Putra di area pertahanan Persipura, tapi benteng pertahanan dari Mutiara Hitam ini luar biasa. Arthur Vieira, Alex Dusai beberapa kali berhasil memblok gitu ya, atau menghadang tendangan-tendangan dari para pemain Barito Putra. Kemudian transisi bertahan dari Persipura juga cukup baik di babak yang pertama, dan juga transisi positifnya juga cukup baik, dan terbukti gol yang tercipta di babak pertama oleh Matteo Silva itu kan adanya skema serangan balik awalnya, dan bola akhirnya keluar lapangan kalau tidak salah, dan ada lemparan cepat dari Gunansar kepada Pahabol, dan Pahabol memberikan kembali bola kepada Gunansar. Gunansar langsung mengirimkan umpan ke kotak penalti, dan di sana disambut dengan luar biasa oleh Matteo Silva dengan sundulannya yang tidak bisa dibendung oleh penjaga gawang Satria Tama Hardianto. Nah, ini Persipura Jayapura memimpin di babak yang pertama dan permainannya luar biasa, terutama di pertahanan mereka sangat rapat meskipun menghadapi pemain-pemain yang luar biasa dari Barito yang tampil ofensif, tampil agresif di kandang mereka sendiri, dan Barito juga banyak menciptakan peluang. Kemudian kalau kita berbicara kekurangan mungkin di Persipura Jayapura di pertandingan ini ya, itu terlihat sekali di tengah ya. Di tengah Taki Matsunaga itu berjuang seperti memang sendirian ya sebagai seorang pemain gelandang bertahan untuk menghadapi gelandang-gelandang dari Barito. Jadi cukup kewalahan ini seorang Taki Matsunaga karena dua gelandang lainnya dari Persipura ini punya karakter menyerang. Jadi ketika ada transisi bertahan, otomatis Taki Matsunaga ini berjuang sekeras mungkin gitu untuk mendapatkan bola dengan sedikit terlambatnya support dari transisi bertahan dua attacking midfieldnya gitu. Jadi sangat disayangkan mungkin, dan juga banyak teman-teman yang menyayangkan dengan tidak adanya seorang gelandang box to box murni seperti mungkin Febrianto Wopmabin yang dipasang untuk meredam dan juga menyeimbangkan lini tengah di Mutiara Hitam. Jadi terlihat memang Taki Matsunaga di sini berjuang sangat keras untuk mempertahankan areanya gitu, atau untuk memutus serangan lawan, dan dia menjadi pemain bertahan satu-satunya di gelandang gitu ya. Jadi tidak ada rekan duetnya bagi Taki Matsunaga, sehingga ini cukup kewalahan bagi Barito Putra di area bagi Persipura di area tengah, dan ini banyak sekali dimanfaatkan oleh para pemain Barito yang memang pemain-pemain tengahnya berkualitas gitu ya. Ada Gianzola di babak kedua, kemudian di babak pertama ada Ferdiansa, ada juga Bayu Pradana, dan pemain-pemain lain, bahkan Hargianto di babak kedua dimasukkan gitu. Tentu saja ini untuk memberikan kekuatan di lini tengah, di mana Persipura Jayapura sedikit agak lemah di lini tengahnya karena otomatis dengan tidak adanya gelandang box to box murni, ini kewalahan dalam sisi transisi bertahan ataupun transisi menyerang, dan beberapa kali berhasil serangan balik dari Barito Putra ini tembus ke area pertahanan dari Persipura. Di belakang Alex Dusai dan Arthur Vieira tampil cukup bagus gitu. Dan dua wingback, ada Ruben Sanadi, ada Marco Sandi juga tampil solid, dan Ruben juga tidak banyak melakukan overlap, dan ada satu umpan dari Ruben Sanadi kepada Mateus, dan Mateus kembali mengulang sundulannya, tapi sayang sekali meskipun on target Satria Tama Hardianto berhasil melakukan penyelamatan dengan gemilang, dan membuat gawang Barito tidak kebobolan lagi sampai peluit panjang dibunyikan gitu ya, dan skor 1-1 menghiasi papan skor Stadion 17 Mei di Kota Banjarmasin di tanggal 17 Januari ini. Pertandingan yang luar biasa. Sementara Barito Putra ini bermain dengan dominan, mereka terus menciptakan peluang, mereka terus menekan, dan mereka terus memasukkan pemain-pemain kreatif gitu ya, dan
strategi dari Barito Putra yang memang sudah menjadi strategi andalannya, yaitu dengan memasukkan pemain bertahan lain untuk mendorong seorang Renan Alves ke depan untuk menjadi seorang striker dadakan itu. Dan ini dengan adanya Renan ke depan, otomatis dua penyerang dari Barito adalah penyerang yang punya fisik yang bagus gitu, Alexandro dan juga ada Renan. Dan terbukti dengan adanya Renan ke depan, Barito Putra bisa mencetak gol di menit ke-60 ketika ada umpan dari sisi sayap sebelah kanan, kemudian adanya duel udara di kotak penalti dari Persipura, dan mungkin ini adanya miskomunikasi antara Arthur Vieira dan juga Ajib Al-Hakim, karena Arthur Vieira ini sepertinya tidak meloncat dan membiarkan bola, mungkin pikir dari Arthur Vieira ini bolanya bisa ditepis oleh Ajib Al-Hakim, tapi timingnya memang agak sedikit terlambat dan bola lebih dulu berada di kepala seorang Alexandro yang berhasil menyambar bola itu dan masuk ke gawang dari Persipura, sehingga skor menjadi 1-1 dan Persipura kecolongan di babak yang kedua. Nah, setelah Persipura dibobol gawangnya oleh Barito di babak yang kedua, dan Persipura ini sulit sekali untuk menciptakan gol kedua karena memang pertahanan dari Barito ini sangat kuat. Kemudian Persipura Jayapura juga sedikit agak menurunkan tempo gitu ya. Mereka tidak bermain seperti di dua pertandingan sebelumnya di babak yang kedua, di mana di dua pertandingan sebelumnya di babak yang kedua itu mereka selalu bermain lebih agresif dan bermain selalu lebih menusuk gitu. Nah, di pertandingan ini di babak yang kedua, karena memang lawan yang dihadapinya adalah Barito, jadi terlihat Persipura Jayapura ini sedikit agak tumpul dan sulit sekali untuk memberikan final pass yang membahayakan gawang dari Barito Putra gitu. Meskipun ada beberapa kali akselerasi dari Reno kemudian dari pemain lain, tapi itu tidak menjadi gol bagi Persipura. Artinya memang Persipura Jayapura ini di pertandingan ini seperti yang sudah gue bilang dalam video review gitu ya, bahwa ini Persipura Jayapura di sini adalah tantangan sebenarnya gitu. Apakah mereka akan mampu untuk bermain ofensif? Apakah mereka mampu untuk bermain dengan mengulang di dua pertandingan sebelumnya? Karena lawan yang dihadapi adalah Barito, dan terbukti memang sedikit kesusahan Persipura untuk bermain dominan dan sedikit kesusahan juga Persipura Jayapura untuk bermain lebih tajam di babak yang kedua, dan rotasi pemain di pertandingan ini tidak menjadi kunci kemenangan, tidak menjadi kunci bagi Persipura untuk mendapatkan 3 poin dari Kota Banjarmasin. Jadi mungkin ini strategi lain juga dari Coach RD ya, entah kenapa memasukkan Febrianto Wokmabin dan juga Schroyer itu di 10 menit akhir, bahkan di 8 menit akhir. Jadi tidak seperti biasanya dimasukkan di awal babak yang kedua. Entah mungkin strateginya adalah untuk mencoba memanfaatkan lini belakang dari Barito yang sudah terkuras tenaganya di menit 80-an dengan mencoba memainkan dua pemain cepat, Wokmabin dan Schroyer. Tapi karena waktunya yang tidak banyak, sehingga dua pemain ini tidak mendapatkan banyak kesempatan untuk memberikan tekanan-tekanan berbahaya ke gawang dari Laskar Antasari yang dijaga oleh Satria Tama. Di tengah juga para pemain Persipura Jayapura ini tidak terlalu banyak memberikan kreativitasnya di babak yang kedua ya, dan kehilangan Gunansar Mandoen di babak yang kedua diganti oleh Todd Ferre. Masuknya Todd Ferre juga sedikitnya tidak tampil lebih baik dari Gunansar. Artinya memang permainan dari Todd Ferre ini sudah terbaca oleh para pemain Barito Putra gitu. Jadi mungkin di pertandingan berikutnya gitu ya, ini banyak sekali PR yang dihadapi oleh Coach RD melihat lini tengah dengan kekosongan di area box to box midfield. Nah, ini kesempatan untuk mungkin mendatangkan pemain yang punya kemampuan di sana sebagai gelandang yang bisa menyeimbangkan lini tengah, sebagai gelandang dari pelapis Febrianto Wokmabin mungkin ya, karena terlihat sekali dengan tidak adanya gelandang box to box ini kewalahan lini tengah dari Persipura Jayapura. Nah, transfer window masih dibuka, jadi ini kesempatan untuk Mutiara Hitam mendatangkan pemain baru. Sementara Barito Putra memang mereka tampil cukup baik di babak yang kedua, meskipun hasil akhirnya adalah imbang, tapi mereka kalau secara permainan ya cukup baiklah di pertandingan ini. Dan juga hasil ini tentu saja hasil yang patut disyukuri oleh Mutiara Hitam karena mereka tidak kehilangan poin di kandang lawan, dan tentu saja ini adalah hasil yang tidak mengecewakan, hasil yang bagus, dan hasil yang tentunya ini mungkin banyak juga yang sesuai dengan harapan, termasuk gua yang memprediksi di video sebelumnya bahwa gua memprediksi hasilnya akan imbang, dan ternyata benar dengan imbang karena memang kedua tim ini punya kekuatan yang sama, punya materi pemain yang sama-sama berkualitas, dan juga punya mental yang sama-sama bagus gitu. Jadi prediksi gue hasilnya imbang, dan ternyata terbukti hasilnya juga adalah imbang sekarang. Jadi memang ini hasil yang tidak buruk, hasil yang tidak mengecewakan, dan justru hasil yang patut disyukuri, hasil yang sangat baik, mendapatkan 4 poin dari Pulau Borneo untuk kembali pulang ke Jayapura. Jadi di pertandingan berikutnya tanggal 24 Januari nanti, minggu depan, Persipura Jayapura akan kembali bermain di Stadion Lukas NMB di Jayapura menghadapi menghadapi tim tamu Super Elang Jawa yaitu PSS Sleman, dan ini akan menjadi laga super big match lagi yang mungkin akan lebih
termotivasi lagi para pemain Mutiara Hitam untuk mendapatkan 3 poin karena mereka bermain di kandang menghadapi tim yang sekarang berada di peringkat kedua, dan itu tentu saja akan menjadi laga yang juga bisa menentukan apakah Persipura akan mendapatkan tiket Super League gitu ya, karena kalau bisa mengalahkan PSS Sleman tentu saja jalan untuk menuju ke Super League itu sangat terbuka dengan lebar karena akan menatap putaran ketiga nanti tentunya dengan kepercayaan diri yang lebih meningkat, kepercayaan diri yang lebih tinggi, dan tentunya itu juga mungkin bagi Persipura Jayapura akan mendapatkan jatah home yang lebih banyak di putaran ketiga dengan mampu untuk finish di peringkat kedua gitu ya. Nah, itu mungkin sedikit ulasan dari pertandingan Barito Putra menghadapi Persipura Jayapura di Stadion 17 Mei, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan Mutiara Hitam pulang dari Borneo, dari Pulau Borneo mendapatkan 4 poin tanpa kekalahan. Tentunya ini adalah hasil yang luar biasa, hasil yang maksimal meskipun sekali lagi masih banyak PR yang dihadapi oleh Coach RD karena terlihat ada beberapa tadi celah yang bisa dimanfaatkan oleh lawan. Dan bagi Barito Putra mungkin hasil ini tidak diharapkan ya karena mereka bermain di kandang dan mereka sedang dalam perburuan untuk mungkin menjauh dari peringkat 2 dan 3, tapi mereka malah mendapatkan hasil imbang yang kedua secara beruntun. Jadi ini hasil yang tidak diharapkan oleh para pendukung dari Barito. Tapi dengan tidak kalah dari Persipura ini sudah cukup baik lah dengan permainan yang tadi menurut gua cukup baik meskipun memang finishing dan final pass ada beberapa yang error, jadi mungkin itu yang dihadapi oleh Barito untuk sebagai bahan evaluasi. Terima kasih telah menonton video ini, gua Iid Muhyi pamit undur diri. Terima kasih juga, dan sekali lagi ini gua mau menyampaikan mungkin permohonan maaf karena tadi tidak bisa melanjutkan live reaction dan live commentary karena adanya gangguan jaringan dan tidak bisa diulang kembali gitu ya sampai pertandingan berakhir. Live-nya tetap error, entah kenapa gua juga bingung gitu ya. Mungkin adanya jaringan yang tidak stabil karena hujan deras di sini, jadi terpaksa gua nggak live di pertandingan super big match ini. Memang sangat disayangkan, dan juga banyak sekali tadi teman-teman yang bertanya kenapa tidak live karena sebelumnya sudah live ya tapi terhenti setelah mungkin ada 15 menit live gitu ya, terhenti. Dan saya mohon maaf teman-teman yang sudah gabung tadi, sudah banyak sekali yang gabung, jadi saya mohon maaf karena adanya gangguan jaringan. Semoga di pertandingan berikutnya jam 13.30 nanti ya, agak lebih siang kalau di sini gitu menghadapi PSS Sleman karena mainnya di Jayapura. Jadi semoga jaringannya lebih stabil dan bisa memberikan tentunya komentar-komentar di live reaction dan live commentary bersama teman-teman semuanya yang selalu hadir dan selalu setia bersama dengan Mitra Sepak Bola. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kita sehat selalu dan semoga teman-teman juga sehat selalu, diberikan kemudahan dalam segala aktivitas. Dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa komen, jangan lupa subscribe, dan juga jangan lupa like. Kita jumpa lagi di video berikutnya.